Guys, good morning, selamat pagi dari Jerman. So pagi ini aku mau ke dentist. Jadi hari ini aku diliburkan, maksudnya aku dikasih libur sama bosku karena aku ada appointment dokter gigi. Jadi hari ini tuh aku mau bleaching, jadi memutihkan gigiku yang sudah, kata dentistku, warnanya alangkah baiknya kalau di bleaching. Jadi kemarin suamiku minggu yang lalu suamiku udah coba dan hasilnya bagus banget, giginya semakin putih karena suamiku tuh kan ngerokok ya, minum bir, jadi giginya tuh lebih kuning. Kalau punya aku sih masih oke, guys. Cuman kata dentis lebih baik lagi, lebih cantik lagi kalau diputihin. Jadi aku mau nyoba. So ini aku lagi nunggu bis, nggak ada yang nganterin. Karena aku yang gede harus kerja, terus suamiku juga udah di tempat kerja, jadi aku harus mandiri. So aku lagi ada di halte bus, harus mandiri di sini tuh, guys. Secara belum bisa belum bisa nyetir sendiri, harus ambil SIM, harus ngeles dulu. Itu big challenge buatku ya. Oke, bentar lagi bisku datang, aku harus pakai masker dulu. Aku kalau naik public transportasi aku pakai maskernya 2, guys. Jadi yang kain ini tidak sangat melindungi ya. Jadi ini kurang bagus. Aku bawa lagi yang biru itu. Jadi itu yang melindungi kita dan melindungi orang lain. So ikutin aku ya. Tapi kayaknya aku nggak bisa ngevlog di dalam dentist. Nggak enak. Sebenarnya boleh sih karena dentisnya itu teman kita sendiri. Cuman ya sneak peek aja lantar ya. Terus abis gitu aku nunggu anakku yang kecil, dia juga mau naik bis sendiri nyusul, mau nukerin bajunya yang kemarin tuh kekecilan. Terus kita mungkin mau makan es krim atau we'll see. So ikutin vlog aku hari ini, yuk guys. Aku udah turun dari bis. Ini maskerku yang aku maksud double. Nah sekarang udah turun dari bis, jadi bisa dilepas, bisa bernafas. Seger banget. Dan di kota masih sepi karena belum ada jam 9 ya. Aku harus buru-buru jalan, ada waktu 10 menit dari bus stop. Dentist tuh nggak begitu jauh, semuanya deket-deket di sini. So guys, aku udah nyampe, tinggal nyebrang jalan dikit. I wanna show you my outfit of the day hari ini. This is my buru-buru outfit of the day. Nggak pakai makeup, cuma lipstick doang sama alis. Aku pakai hitam-hitam doang, kulot. Naik tangga tadi. Lagi nunggu dipanggil. Masih ada pasien lagi ngomong sama reception. Sudah selesai, guys. Lihat nih, menjelang kan. Sekarang lagi nunggu dokter. So guys, I'm back. Kembali lagi. Nih aku udah pulang dari kota. Tadi anakku nyusul, terus kita nongkrong bentar di kota. Habis gitu kita jalan-jalan sebentar, sedikit shopping dan nukerin baju yang kemarin anakku belanja kekecilan. Oke. Aku mau cerita sedikit tentang pengalaman ini, memutihkan gigi atau bleaching di Jerman ya. So, as you can see tadi aku kasih cuplikan waktu di sana ya. Aku nggak bisa completely ngevlog di sana. Jadi ini resultnya, udah lumayan putih. Oke, aku akan cerita sedikit. Nah, ini tadi dari dentist dikasih tas kecil ini. Minggu kemarin suamiku juga sudah, terus minggu ini my appointment. Jadi di dalam ada kayak biasa promosi gitu ya, kayak produk toothbrush machine. Ini kita juga udah beli dan ternyata sangat bagus juga, guys. So ini di dalamnya ada seperti biasa kalau kita ke dentist selalu dikasih kayak sikat gigi gini.
aku sampai punya banyak sekali guys. Jadi kalau ada tamu nginep di sini ada banyak stok sikat gigi. Terus aku juga dikasih kayak paracetamol. Tadi sebelum treatment aku ditanyain, kamu mau minum paracetamol sebelumnya atau enggak sama sekali, karena katanya sedikit kayak nggak enak gitu ya, nggak comfortable. Jadi tadi aku taking satu, terus ini katanya kalau setelahnya kayak ada uncomfortable aku bisa taking, cuman tadi masih oke, aku bisa handle, jadi aku nggak taking it. Terus pen, apa namanya, ballpoint, jadi pen. Tadi kan kita ngisi kayak apa namanya, tanda tangan perjanjian gitu. Jadi mereka persiapkan banyak sekali karena semenjak corona ini, jadi orang ambil satu, di keep satu. Lumayan ini bisa buat nulis. Terus dikasih juga kayak odol pemutih. Nih, udah aku pakai tadi. Terus ini gel. Ini gel kita kasih kalau kita in pain, kalau sakit atau ngilu gitu ya. So, terus ini ada list. Jadi abis melakukan treatment tuh aku nggak boleh makan dan minum yang ada di list ini selama 48 jam. Jadi yang tertera di sini adalah dalam bahasa Jerman ya guys. Verhalten nach dem Bleaching. Jadi ini apa yang harus kamu lakukan setelah pemutihan, maksudnya memutihkan gigi. Sebentar, aku sambil intipin Tom-Tom, dia tiduran di sana. Jadi nggak boleh minum kopi yang hitam itu, nggak boleh minum teh, terus tabak produkte yaitu sigaret ya, rokok, Coca-Cola nggak boleh, red wine, anggur merah nggak boleh, rote beeren atau tomaten, rote biete, pokoknya buah-buahan atau makanan yang berwarna merah nggak boleh. Soya itu kecap asin, kari sos atau saus kare yang warna kuning-kuning gitu. Terus rote dunkel sosen, jadi saus yang warnanya merah dan gelap itu nggak boleh. Senfun kecap, jadi saus tomat sama senf itu apa sih, lupa, mustard nggak boleh karena warnanya kuning juga. Terus kita harus itu gelnya harus di taking kalau aku kesakitan atau uncomfortable ya. Harus sering gosok gigi juga. Habis makan, aku tadi habis makan roti aku juga langsung gosok gigi. Biasanya aku nggak makan roti, untuk hari ini spesial. Jadi nanti aku cuma makan nasi, mau goreng ayam sih oke katanya. Cuman nggak boleh pakai sambal guys, nggak tahu nanti gimana. Seminggu sekali ya harus pakai can paste tadi, itu harus. So itu aja sih. Jadi kesan-kesannya gimana? Oke, waktu dalam proses tadi ya, jadi tuh gusi kita atau bibir kita ini dilindungi dengan kayak suatu alat. Jadi mulut kita dicengkeram gini, bentuk segi 4 gini, diganjel. Terus bibir kita juga dilindungi. Habis gitu di bawah bibir, di antara gusi ini semua dilapisi, dikasih kayak tisu atau mungkin lapisan kain, enggak tahu apalah ya. Tapi semuanya gusi-gusi ini semuanya tadi itu dilindungi. Terus karena apa? Karena tadi kan kita ditaruh di dalam kayak sinar ya, jadi itu kayak nggak tahu, kayak sinar laser atau apa, I have no idea. Jadi tadi mulut kita, gusi kita ini pokoknya tertutup sampai segini. Habis gitu dicolokin kayak ke dalam mesin. Nah, mesinnya dihidupin, dimasukkan ke dalam tabung itu, dicongor gitu. Nanti videonya aku taruh juga di depan atau di belakang ya, cuplikannya. Terus itu selama 15 menit. Jadi kayak kalau kita nyalon gitu, nyemir rambut atau ngelurusin rambut. Jadi di situ kayak ada kayak time watch-nya. Jadi di set up. Jadi tiap 15 menit. Jadi di situ ada lampu 1 2 3 4. Itu lampu pertama, kedua, ketiga. Jadi tiap 5 menit itu lampunya menyala berikutnya. Jadi harus komplit itu 4 lampu. So total 15 menit. Jadi 15 menit tadi aku ya, soalnya habis di treatment, jadi pertama dikasih kayak gel gitu di gigi, habis gitu disinar, habis itu dibiarkan selama 15 menit. Jadi ya sama staffnya dentis tadi ditinggal ke sana kemari. Jadi aku kayak tiduran gitu aja, dengan ada suara musik gitu. Jadi kayak di spa gitu, kayak relaxing, sampai kayaknya ngorok deh tadi aku.
Enggak, kenapa ya? Enggak uncomfortable, enggak, maksudnya enggak nyamannya ya, cuman mulutnya jembeng gitu aja, enggak merasa sakit juga. Terus dan prosesnya 15 menit selama 4 kali. Jadi total 1 jam. 15 15 15 15 15 4 kali disinar. Jadi habis disinar terus gelnya kan kering, gelnya diambilin, habis gitu dikasih gel baru lagi. Terus 15 menit kemudian diambil, habis gitu gelnya yang udah kering tadi kayak diklentek gitu ya. Habis gitu terus dikasih gel lagi, disinar lagi selama 4 kali, dan habis gitu cuma kumur-kumur doang, habis gitu udah selesai gitu aja. Tadi rencananya aku mau pasang kayak stone, diamond gitu ya, tapi katanya belum boleh karena aku harus harus kesana lagi untuk check up. Jadi aku tadi udah bikin appointment kesana lagi check up untuk ngecek apakah gigi ini udah maksudnya putihnya nanti nggak pudar gitu. Terus baru nanti aku mau tempel itu bling-bling biar semakin mencorong. Oke guys, gitu aja untuk harga. Should I say it or not? Mungkin ada teman-teman yang tinggal di Jerman mau mau memutihkan gigi. Oke, aku sebutin aja harganya ya guys. By the way, abaikan jika di belakang ada suara noisy karena suamiku dan anakku lagi bercakap-cakap, lagi ngomongin tadi soal dia dapat training kerja pertama kali hari ini, dan all's good, all well. Tadi aku juga visit dia. By the way, kembali lagi ke gigi. Ngomongnya kesana kemari. Harganya ini kemarin karena dentisnya teman kita sendiri ya guys. Jadi kita teman dekat gitu. 470 euro satu orang. Untuk minggu kemarin suamiku udah, jadi per orang bayar 470 euro. Ini tuh last sampai 5 tahunan. Jadi I think setahun bayar 100 euro, 500 sampai 500 euro selama 5 tahun. I think it's worth. Dan bagiku, bagi keluargaku, gigi itu sangat penting. Jadi gigi itu perawatannya mahal banget, makanya saranku buat teman-teman harus dirawat, harus sering gosok gigi, at least minimum 1 hari 2 kali, pagi bangun tidur dan sebelum tidur ya. Alangkah baiknya kalau kalian bisa melakukan 3 kali, ataupun setelah makan gosok gigi, itu lebih baik lagi, karena kalau gigi habis makan terus kita pakai tidur, jadi kotoran bakteri itu mengendap di sana, dan itu yang bikin gigi kita kayak ngapal kayak ini ya guys. Selama ini aku cuma ada 1 gigi yang tanggal 1, itu yang di sini. Nanti aku cerita sharing-sharing tentang gigiku yang palsu ini ya. Itu itu kan kelihatan ada hitamnya, itu mur guys, atau baut guys. Ini aku dulu implan di Hongkong waktu itu ya. Nanti kalau kalian ingin tahu gimana pengalamanku tentang yang braces terus implan lanjut, kalian komentar aja di bawah. Tuh ada yang datang keluar. Pada keluar semua pasukanku guys. Oke, nanti kalian komentar di bawah dan aku akan cerita sedikit-sedikit soal dulu aku pasang braces, terus implan gigi dan sebagainya. Anakku juga pernah pakai yang disalin, cuman dia nggak betah, jadi dia nggak terusin. Sayang sekali. Terus apalagi ya, udah gitu aja. Harganya memutihkan gigi di sini 470 euro, jadi worth. Ini long last sampai 5 tahun. Oke guys, udah dulu ya. Nanti lanjut lagi, kalian komentar karena bentar lagi ini pasti akan rame. Suamiku dan anakku lagi mau bahas sesuatu. So, thank you all. Terima kasih udah selalu support dan see you in my next video. Ciao.